Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Zadida Jamal ingin menjelaskan tentang layanan konsultasi BK. Ada yang tahu nggak sih layanan konsultasi itu apa? Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Konsulti pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Tujuan layanan konsulti adalah konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya tidak menjadi tanggung jawab sendiri. Kemudian ada komponen layanan BK konsulti. Yang pertama itu adalah konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Salah satu di antaranya adalah layanan konsultasi. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian bantuan ini diminta dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi atau pihak ketiga itu. Dan yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengatasannya. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsulti harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan. Yang dimaksudkan adalah tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada, dan layanan konsulti tidak selayaknya disegerakan. Kemudian ada asas layanan konsultasi. Yang pertama adalah etika dasar dalam konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan konsultasi. Ketiga etika ini berkaitan langsung dengan asas-asas konseling, kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Hal-hal yang menyangkut diri dan masalah mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan. Terus yang kedua adalah kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan konsultasi terhadap keputusan yang diambil konsulti sama dengan yang dilakukan oleh konselor layanan konsulti perorangan terhadap keputusan yang diambil klien. Hal ini dilakukan baik dalam layanan konsultasi maupun konseling perorangan. Kemudian yaitu adalah pendekatan dan teknik. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan. Dan ada teknik-teknik umum dan khusus dalam konsultasi. Teknik umumnya itu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Kemudian ada teknik khusus.
Teknik khusus itu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata. Pengembangan tingkah laku itu sampai meneguhkan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Pengubahan tingkah laku itu meliputi pemberian informasi dan sebagainya. Kemudian adalah penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagai kelanjutan proses konsultasi, konsulti akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Kemudian adalah waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu yang tepat di pelaksanaan layanan konsulti sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultan dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsulti itu melaksanakan layanan, kenyamanan kedua pihak itu diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Kemudian adalah penilaian. Penilaian itu yang pertama adalah penilaian segera, yang kedua penilaian jangka pendek, dan yang ketiga penilaian jangka panjang. Hasil semua penelitian di atas, terutama Laijapen, Laijapan, akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan masalah pihak ketiga. Terus ada operasionalisasi layanan konsultasi BK. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal ini untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Dan yang pertama itu urutannya adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil konsultasi, tindak lanjut, dan laporan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.